Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas TI 0703. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah perilaku organisasi. Nah, objek kajian yang kami pilih adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Industri atau HMTI, Telkom University Surabaya. Kami memilih organisasi ini karena sebagai mahasiswa teknik industri kami memiliki kedekatan langsung dengan dinamika organisasi ini. Sehingga analisis yang kami lakukan itu berbasis pada pengalaman dan observasi nyata. Oke, yang pertama ini ada aspek behavior and teamwork. Kami menganalisis dinamika tim di HMTI menggunakan model Tuckman yang terdiri dari 5 tahapan. Di awal kepengurusan, divisi-divisi memasuki fase forming, anggota baru direkrut dan belum saling mengenal. Kemudian muncul fase storming, di mana terjadi perbedaan pendapat soal prioritas program kerja antar anggota. Setelah itu masuk ke fase norming, di mana norma kerja mulai disepakati saat pertengahan kepengurusan, divisi sudah produktif. Ini adalah fase performing, dan di akhir periode terjadi fase adjourning berupa serah terima jabatan ke pengurusan berikutnya. Dari sisi peran anggota terdapat task roles seperti kepala divisi, maintenance roles dari anggota aktif, dan individual roles dari anggota yang cenderung pasif. Faktor penghambat utama yang kami identifikasi adalah komitmen anggota yang tidak merata dan jadwal kuliah yang sering bentrok dengan kegiatan organisasi. Ini berkaitan langsung dengan aspek communication karena anggota yang kurang terlibat seringkali disebabkan oleh kurangnya informasi yang mereka terima. Dan yang kedua, terdapat aspek power politics. Kami menggunakan kerangka French Raven Base of Power untuk menganalisis sumber kekuasaan di HMTI. Pertama, legitimate power, ketua untuk umum memiliki wewenang resmi berdasarkan keputusan organisasi. Yang kedua, reward power, pemberian apresiasi seperti sertifikat atau pengakuan publik kepada anggota berprestasi. Dan yang ketiga, ada expert power, anggota senior atau alumni yang berpengalaman sering memengaruhi kebijakan organisasi. Dan terakhir, ada referent power, ketua yang dihormati karena karakter dan integritasnya bukan sekedar jabatan. Dari sisi dinamika politik, kami menemukan adanya persaingan antara divisi dalam rapat pleno serta pengaruh alumni terhadap keputusan strategis. Dampak positif apabila reward power digunakan secara adil, motivasi anggota meningkat signifikan. Aspek ini berkaitan erat dengan leadership karena gaya kepemimpinan ketua sangat menentukan bagaimana kekuasaan ini dijalankan. Aspek yang menurut kami paling sentral di MTI karena kepemimpinan berganti setiap tahun dan setiap ketua membawa gaya yang berbeda. Kami menganalisis kepemimpinan HMTI menggunakan 3 teori. Yang pertama yaitu situational leadership versus planned. Ideal, ketua menerapkan gaya tailing untuk anggota baru yang belum paham tugas, bergeser ke coaching saat mereka berkembang, lalu delegasi untuk anggota senior yang sudah mandiri. Namun dalam praktiknya, ketua yang hanya menggunakan satu gaya menyebabkan anggota baru tidak terbimbing dengan baik. Lalu yang kedua, di sini terdapat leader contingency, kondisi awal kepengurusan HMTI yang cenderung kacau, membutuhkan pemimpin yang task oriented untuk menstabilkan situasi. Lalu yang ketiga, perbandingan transaksional dengan transformasional. Ketua ideal bagi MTI adalah transformasional karena mampu menginspirasi, membangun visi bersama, dan memimpin dengan contoh nyata, bukan hanya mengandalkan sistem reward punishment. Oke, pada aspek kelima ada yang namanya organization system. Struktur HMTI bersifat hierarkis dari ketua umum turun ke sekretaris umum dan bendahara umum, lalu kepala divisi, kemudian anggota. Struktur ini jelas, tetapi menciptakan jarak komunikasi yang cukup jauh antara pengurus inti dan anggota dasar. Di sisi budaya organisasi, HMTI memiliki budaya kekeluargaan dan kolektif yang kuat. Namun karena tidak ada sanksi formal yang mengikat, kedisiplinan anggota sulit ditegakkan secara konsisten.
Dari sisi HR Police, HMTI menjalankan open recruitment setiap awal tahun ajaran. Namun, kami menemukan bahwa belum ada sistem penilaian kinerja atau KPI formal bagi anggota, sehingga kontribusi anggota aktif dan pasif diperlakukan sama. Kemudian, pada aspek keenam ada yang namanya Organization Change and Stress. HMTI mengalami dua bentuk perubahan. Pertama, Planet Change berupa pergantian kepengurusan yang terjadi setiap tahun. Ini adalah perubahan yang sudah terjadwal, tetapi justru menjadi sumber masalah karena pengetahuan dan program kerja tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga kepengurusan baru harus mulai dari nol lagi. Yang kedua, ada yang namanya unplanned change. Ketika ada program kerja yang gagal atau harus dibatalkan mendadak, organisasi harus beradaptasi secara cepat. Dari sisi stres, sumber utamanya adalah tumpang tindih jadwal kuliah dan organisasi tersebut, serta beban kerja yang tidak merata antara divisi. Yang lebih memprihatinkan, HMTI belum memiliki mekanisme formal untuk mengelola stres anggota. Penanganannya masih bersifat individual dan tidak terstruktur. Kemudian lanjut ke aspek ketujuh, yaitu permasalahan utama. Ada 3 masalah utama. Yang pertama itu ialah komunikasi antar divisinya terlambat. Informasi dari pengurus inti sering tidak sampai tepat waktu ke seluruh anggota. Masalah ini berkaitan langsung dengan aspek communication dan organization system, karena tidak adanya SOP komunikasi yang baku dan struktur yang terlalu hierarkis membuat alur informasi menjadi lambat. Kemudian yang kedua ialah program tidak berkelanjutan akibat pergantian kepemimpinan. Setiap tahun ketua baru datang dengan visi misi baru, sementara program yang sudah berjalan baik sering dihentikan. Nah, ini juga berkaitan dengan aspek leadership dan organizational change, karena tidak adanya mekanisme succession planning yang memastikan kesinambungan program tersebut. Masalah yang ketiga itu ialah beban kerja yang tidak merata dengan anggota pasif yang tidak terlibat. Sebagian kecil anggota aktif menanggung sebagian besar beban kerja, sementara anggota pasif tidak ada konsekuensinya. Masalah ini berakar dari aspek group behavior dan power dan politics, karena tidak ada sistem penilaian yang mendorong partisipasi aktifnya. Kemudian dari permasalahan tersebut hadirlah rekomendasi perbaikan. Ada 3 rekomendasi. Rekomendasi yang pertama itu ialah membuat SOP komunikasi antar divisi yang terdokumentasi. Nah, ini berlandaskan pada teori communication dan organization system. HMTI perlu menetapkan saluran komunikasi resmi yang wajib digunakan semua divisi. Misalnya, sistem notifikasinya terpusat agar tidak ada anggota yang tertinggal informasi. Rekomendasi yang kedua itu ialah succession plan dan program senior junior mentoring. Ini berlandaskan situational leadership versi Blanchard. Anggota senior wajib membimbing anggota baru sejak awal kepengurusan, dan seluruh program kerja harus didokumentasikan dalam handbook yang diwariskan ke kepengurusan berikutnya. Rekomendasi yang ketiga ialah sistem penilaian kontribusi anggota berbasis reward yang transparan. Nah, ini berlandaskan reward power dari Franz Raven dan prinsip organisasional justice. HMTI itu perlu membuat rubrik kontribusi yang jelas, sehingga anggota aktifnya mendapat apresiasi nyata dan anggota pasifnya terdorong untuk lebih terlibat. Mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.